Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak satu persatu kasus kekerasan dan kejahatan seksual bermunculan dan menjadi fenomena publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Ibu Luisa Yesemi SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memberikan materi yaitu optimalisasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Tukasyafatul Uzma. Perkenalkan, nama saya Anggia Nurmala Putri. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kolriri. Nama saya Selina Wulandari. Perkenalkan, nama saya Santi Lidiandasari. Baik, berikut merupakan materi kami pada hari ini. Harap disimak dengan baik ya. Terima kasih. Berdasarkan data yang ada pada KPAI, telah ditemukannya sekitar 84% siswa di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Dan kemudian, kami telah menerima data dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI yang mencatat adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan sekolah sejak Juli hingga September tahun 2024. Ketua Dewan Pakar FSGI yaitu Retno Listayari mengatakan pada Juli 2024 pihaknya mencatat kasus kekerasan di sekolah sebanyak 15 kasus. Namun pada September 2024 jumlah kekerasan di sekolah melonjak sebanyak 21 kasus hingga totalnya mencapai 36 kasus kekerasan selama Juli hingga September tahun 2024. Data dari FSGI ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kasus terjadi di jenjang pendidikan SMP ataupun MTS sekitar 36%. Kemudian disusul oleh di kalangan SMA terdapat sekitar 28%. Dan juga di kalangan SD atau madrasah ibtidaiyah sekitar 33,33% dan terdapat juga di MAN sekitar 22% dan SMK sebanyak 14%. Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang secara sistematis untuk memberikan pelaksanaan program pembimbingan maupun pengajaran bagi siswa maupun siswi dalam mengembangkan potensi dalam berbagai aspek seperti moralitas, spiritual, intelektual, sosial, dan juga emosional. Pendidikan formal tentunya bertujuan untuk mengembangkan karakter yang mulia serta berakhlak dan berbudi pekerti. Kemudian, dalam fenomena saat ini yang akan kita bahas, bahwasanya kekerasan pada lingkungan sekolah masih sering terjadi dan itu dapat berdampak buruk bagi siswa maupun siswi serta tentunya kepada lingkungan sekolah dan orang tua dari siswa dan siswi tersebut. Dengan demikian, kami selaku kelompok 3 tentunya akan membahas terkait dengan optimalisasi pencegahan kekerasan yang terjadi pada lingkungan sekolah, tentunya yang kami bahas saat ini pada lingkungan sekolah dasar. Ada beberapa jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu meliputi pertama, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, melakukan kontak fisik atau menggunakan alat atau tidak menggunakan alat bantu sama sekali. Kekerasan fisik yang dimaksud berupa tawuran, perkelahian, atau penganiayaan. Kekerasan ini tidak hanya terjadi antara sesama siswa, namun melainkan adanya keterlibatan yang dilakukan oleh beberapa oknum guru. Contohnya, salah satu oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa dengan cara mencubit dan memukul siswa tersebut karena siswa tersebut asik bergurau bersama teman sebayanya. 2. Kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan untuk bertujuan menghina, merendahkan, atau menakuti dan membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan ini dapat berupa pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, intimidasi, teror, atau perbuatan mempermalukan di tempat umum. Kekerasan psikis di lingkungan sekolah dasar adalah masalah yang paling berat dan serius, yang berdampak buruk terhadap perkembangan emosional anak ataupun mental anak-anak.
serta merendahkan, menghina, maupun melecehkan tubuh dari seseorang, di mana dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik dan psikis, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah semakin marak terjadi. Peran satuan tugas dan guru yang sudah dibentuk semakin proaktif mengungkap pasca berlakunya Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, menjadikan semakin banyaknya korban dari pelecehan tersebut menjadi berani speak up dan berani berbicara. Dalam kebanyakan kasus, korban kekerasan seksual mengalami trauma yang sangat mendalam. Namun di luar kekerasan seksual yang bersifat berat atau di sini pemerkosaan, banyak juga terjadi kasus kekerasan seksual yang sifatnya ringan, di mana pelaku tersebut tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan tersebut mampu mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban tersebut. Beberapa tindakan atau sikap yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang bersifat ringan yang perlu menjadi perhatian bagi setiap orang, terutama di lingkungan pendidikan ialah yang pertama, memegang, meraba, ataupun menggosokkan bagian tubuh kepada area pribadi seseorang. Yang kedua, mengirimkan pesan, chat, audio, ataupun gambar yang bersifat seksual, di mana dari tindakan tersebut membuat seseorang menjadi cemas dan tidak nyaman. Selanjutnya, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang melecehkan penampilan fisik ataupun bagian tubuh dari seseorang. Selanjutnya, mengintip orang yang sedang berpakaian, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi seksual yang orang tersebut sudah tidak menyetujuinya. Dan terakhir, yang termasuk kekerasan seksual yang berat, ialah melakukan percobaan pemerkosaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengakomodir berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam pasal 76 undang-undang ini, pemerintah telah mengupayakan untuk membentuk sebuah komisi yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi dan mengawasi hak-hak atas anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memiliki tugas satu, melakukan pengawasan untuk menyelenggarakan hak-hak anak. Kedua, melakukan mediasi atas sengketa yang terjadi pada anak. Dan yang ketiga, melakukan pelaporan kepada pihak berwajib atas dugaan tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah memuat aturan berupa sanksi pemidanaan yang cukup tegas bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 77 hingga 89 Undang-Undang ini. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan peraturan menteri ini, telah mengamanatkan setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang dikepalai oleh Kepala Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan menteri ini, telah memuat sanksi administratif yang tegas bagi para tenaga pendidik ataupun sekolah yang terlibat dalam tindak kekerasan pada anak. Sanksi ini meliputi 1. Teguran secara lisan atau tertulis
tertulis, 2. Pencabutan jabatan, dan ketiga, penutupan satuan pendidikan. Lantas, apakah terdapat sanksi yang dapat diterapkan bagi seorang anak yang menjadi pelaku atau terlibat dalam tindak kekerasan? Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memuat hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum meliputi 2 hal. 1. Pemidanaan. Pemidanaan dapat diterapkan bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum pada usia anak menginjak 14 tahun ke atas. Pemidanaan ini dapat berupa 1. Pidana tindakan, 2. Pidana bersyarat, 3. Pembinaan, 4. Pelatihan kerja, dan 5. Penjara, sebagaimana telah tercantum dan termuat dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, kedua adalah berupa tindakan. Tindakan yang dapat diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada usia anak di bawah 14 tahun berupa 1. Pengembalian kepada orang tua atau wali, 2. Pembinaan di rumah sakit jiwa, ketiga, pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan dalam melakukan pelaporan terhadap kasus kekerasan yang menimpa anak melalui 1. Yaitu pengawasan dan deteksi dini terkait perilaku anak. Yang kedua yaitu melakukan pelaporan kasus kekerasan melalui layanan SAPA 129. Yang ketiga yaitu melakukan kampanye edukasi untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu memberikan dukungan kepada korban kekerasan agar segera pulih. Yang kelima yaitu mengawasi kebijakan sekolah. Upaya perlindungan anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari pihak sekolah, tanggung jawab tentunya dari orang tua dan juga masyarakat setempat. Upaya hukum yang tegas dan juga terpadu sangat diperlukan dalam memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi perkembangan dari anak itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.